Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Anggra dari Teknik Kimia 2019 Indralaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas perancangan pabrik kimia yang berjudul Perancangan Pabrik Asam Sulfat Kapasitas Produksi 300.000 ton per tahun. Berikut Table of Content yang nanti akan saya bahas. Pertama, judul paten utama dan data komoditi. Kedua, perbandingan proses. Ketiga, proses flow diagram. Dan yang terakhir, kapasitas produksi. Judul paten yang saya gunakan sebagai rujukan utama untuk perancangan pabrik asam sulfat adalah Process for Production of Sulfuric Acid dengan inventors Matt Leakey et al. Tanggal paten 10 November 2020. Berikut merupakan data komoditi dari senyawa asam sulfat yang berisi nama, nama lain senyawa, rumus molekul, sifat kimia fisika, dan kegunaan senyawa asam sulfat. Ini merupakan perbandingan proses dari paten rujukan utama dan 3 paten rujukan penunjang yang bisa teman-teman lihat pada layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembuatan asam sulfat. Saya memakai proses paten utama. Ini proses flow diagram pada paten utama. Penjelasan proses dengan blok diagram. Pada proses pembuatan asam sulfat, terdapat 3 tahapan penting, yaitu tahap preparasi, tahap sintesis, dan tahap separasi. Bahan baku sulfur berupa gas asam sulfida dibakar dalam combustion dengan oksigen. Keluaran dari alat combustion adalah gas SO2. Gas SO2 akan memasuki alat catalytic reactor atau konverter 1. Keluaran dari alat konverter 1 adalah SO2 dan gas SO3. Kedua gas ini akan memasuki separator unit 1. Di dalam separator unit 1, kedua gas akan bereaksi dengan air, membentuk asam sulfat pada fase cair. Gas SO2 dan SO3 yang tidak bereaksi akan keluar dari separator unit 1 dan masuk ke catalytic reactor atau konverter 2. Keluaran dari alat konverter 2 adalah gas SO3. Gas SO3 akan masuk ke separator unit 2. Keluaran dari separator unit 2 adalah asam sulfat pada fase cair sebagai produk. Selanjutnya, menentukan kapasitas pabrik. Sebelum menentukan kapasitas pabrik, kita harus mencari data-data, yaitu pertama data kapasitas pabrik asam sulfat di berbagai lokasi di dunia. Yang kedua, data pabrik yang menggunakan asam sulfat di Indonesia. Selanjutnya, kita mencari dan mengolah data ekspor dan impor senyawa asam sulfat 7 tahun ke belakang. Ini data ekspor dari tahun 2014 sampai 2020. Ini data impor dari tahun 2015 sampai 2021. Berikut adalah hasil pengolahan data ekspor-impor menggunakan rumus pertumbuhan rata-rata per tahun untuk mengetahui nilai ekspor-impor di tahun 2031. Ini nilai prediksi volume ekspor-impor 10 tahun ke depan dari tahun 2021. Selanjutnya, kita mencari besaran konsumsi tiap tahun dan prediksi konsumsi 2031 dari data prediksi ekspor-impor. Pada tahun 2031, konsumsi asam sulfat Indonesia sebesar 402.735 ton per tahun. Sehingga kita asumsikan rancangan pabrik ini memenuhi 75% kebutuhan dalam negeri. Kapasitas produksi sama dengan konsumsi pada tahun 2031 dikali dengan 75%, didapatkan 300.000 ton per tahun. Kesimpulan, angka kapasitas produksi 300.000 ton per tahun dinilai dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, menekan jumlah impor, dan menaikkan jumlah ekspor asam sulfat di Indonesia, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi.
Ditinjau dari segi bahan baku produksi, asumsi kapasitas pabrik 300.000 ton per tahun sangat sesuai. Hal ini dikarenakan ketersediaan bahan baku belerang dalam negeri sangatlah melimpah. Demikian video pemaparan perancangan pabrik asam sulfat kapasitas produksi 300.000 ton per tahun. Terima kasih yang sudah menonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.